saya sih enggak itu. Pas tuh ya. Karena Lukman belum diatur ya. Atur dulu pakai ini nih. Cara ngaturnya, cara ngaturnya ini. Udah siap ya? Ya, Pak. Oke. Seperti biasa, aktifin SAM-nya. SAM diaktifin sama Lukman pakai sublime kan ya? Iya, udah sublime. Oke, nggak apa-apa. Terus sublime-nya diaktifin juga, dibuka. Terus kita lanjut ke materi kita kemarin. Di mana materinya kita terakhir itu? Menubar, Pak. Terakhir menubar. Menubar ya, kita buat menubar. Oke. Kita udah sampai di desain menggunakan bootstrap ya, Lukman ya. Oke. Oke, saya share screen ya. Halo Lukman? Ya, Pak, ya, Pak. Ada, Pak. Ya. Ini saya coba share screen. Nah, udah kelihatan layar saya? Ya, Pak, ada, Pak. Iya. Oke, kita mulai aja yuk. Saya review dikit pembahasan yang kemarin ya. Jadi kita kemarin menuju ke website apa untuk download Bootstrap. Ambil scriptnya ke Bootstrap websitenya ya. Langsung ke get Bootstrap. Nah, seperti ini. Saya review dikit. Dah, terus kemarin kita udah lakukan download ya. Download script Bootstrap seperti ini. Ingat, ini awalnya ya. Ketika kita ingin membuat desain menggunakan Bootstrap, lalu di sini setelah itu kita hasil downloadnya kita copy paste ke dalam folder SAM. Dalam folder SAM kita ini, lalu ke dalam htdoc ya, folder htdoc. Di situ kita ekstrak hasil downloadan dari Bootstrap seperti itu. Karena kita langsung menggunakan SAM untuk bisa kita main programming nantinya. Kita menggunakan programmingnya itu adalah bahasa pemrograman PHP dan database-nya MySQL. Nah, setelah hasil dari download kemarin, oke, ingat, dah berhasil download lalu diekstrak ke dalam SAM htdoc. Nah, setelah itu ingat kita perlu melakukan link untuk menuju ke dalam script kita. Linknya bisa dilihat contoh di Bootstrap, bisa dilihat ini. Jadi setelah kita download ini, di bawahnya scroll, nah ini bisa kita ambil copy paste aja, tapi enaknya kita begini tekniknya, misalnya ini contoh, begini kan memang udah oke, langsung jadi ya, tapi kita keterkaitan sama website ini. Tuh, andai kata web ini, andai kata dia down karena scriptnya ada di website ini, maka nanti kita nggak jalan Bootstrapnya. Maka dari itu kemarin kita, ini boleh nih kita copy gini misalnya contoh. Tuh, gitu. Ingat langkahnya yang kemarin, plug, gitu. Ya, lalu kita menggunakan extensionnya .php, boleh juga sih sebenarnya extension.html karena baru desain ya. Oke, nah setelah itu di sini kita simpan. Nah, ini boleh nih kita kasih nama index atau misalnya contoh saya kasih nama aja index 2 ya gitu ya contohnya. Nah, script yang tadi kita copy paste kan kita taruh di sini nih. Tuh. Nah, seperti ini aja sebenarnya boleh ya kan. Ini juga berarti udah kepanggil script dari Bootstrap-nya ya, udah kepanggil. Boleh kita lihat nih contoh. Jadi ini ya yang kita copy paste di Bootstrap. Setelah itu di sini boleh kita ngelihat CSS-nya udah kepanggil atau belum.
ya. Kita bisa div ini, oke, class. Ingat kemarin kita coba udah bahas juga tentang kontainer. Nah, ini berarti kan udah kepanggil, tapi kan kayaknya agak panjang begitu gitu. Ya, cara yang lebih efektif adalah kita nggak keterkaitan sama website ini karena kita sebenarnya udah punya hasil downloadan dari Bootstrap-nya langsung. Ini kan tadi kita udah ekstrak ya. Sorry, saya ada di folder project nih. Tuh lihat tuh, ini script hasil dan downloadan dari Bootstrap. Lalu kita tinggal ngambil, menyederhanakan perintah aja, sebenarnya nggak begini ya. Ini contoh nih, ini saya hapus itu. Oke, ini saya hapus, nggak perlu gitu. Link ref sebenarnya gitu kan, link di sini gini aja sebenarnya, link tuh ref, terus kita ambil. Oke, CSS yang kita ambil Bootstrap. Kan lebih simpel sebenarnya tuh. Hanya begini sebenarnya. Ya, jadi andai kata website Bootstrap-nya ini down, ya kan, nggak pengaruh karena kenapa? Kita udah punya ngambil dari source code kita sendiri, gitu. Ya, oke, jadi ini ambil, mungkin di sini ya, tuh saya gini deh. Tuh, ini memang udah ada, jadi di dalam folder JS-nya memang udah ada. Ya, di sini kan ada JS tuh. Ya, seperti itu. Ini nggak perlu nih, gini. Integrity nggak perlu. Nah, seperti kan lebih simpel ya, lebih sederhana ya. Jadi scriptnya. Baru kita bisa main Bootstrap di sini. Kita bisa membuat sebuah layout ya, bisa membuat sebuah layout. Kalau di Dreamweaver sih enak, kita bisa ngelihat apakah link ini udah tersambung atau belum. Kita bisa ngelihat di sininya nih kan, tuh dia langsung, kalau udah tersambung dia langsung open. Kalau di Dreamweaver ya, tuh dia langsung open karena dia udah menyambung codingnya. Ini kita bisa lihat. Nah, ini dia langsung open. So, itu linknya artinya nggak keputus, sudah ada, sudah benar source code ininya dua. Nah, dah kita mulai deh layout kemarin. Ya, kita review dikit. Apa yang pertama? Div container, ya kan? Ada div container itu ada apa aja? Lukman. Halo Lukman. Kontainer, ada kontainer apa? Ada kontainer dan kontainer yang biasa lo pakai. Kontainer fluid. Ya. Apa bedanya kontainer fluid ini full? Ya kan, desain kita itu akan full 100%, ya kan? Kiri contoh dari website kemarin yang saya contohin ya, Bootstrap juga nih full ya 100%. Atau misalnya itcomputer.com, ini juga sebenarnya ini full juga nih website kita nih ya, ini 100% juga full ya kan. Yang enggak 100% ya bisa aja dilihat ya, website yang enggak 100% berarti di sini ada sisa, pinggir dan kanan ini ada sisa, mungkin dia enggak 100%. Bisa kita menggunakan ya ininya div class-nya itu div class container seperti itu mungkin ya. Nah, ingat dalam konsep mendesain Bootstrap nggak bisa langsung div begini. Contoh ya, div memang udah benar sini divnya di dalam div dan container, tapi kita nggak langsung boleh div class call, nggak boleh definisikan kolom langsung. Setiap kolom harus berada di dalam div class baris. Ingat konsepnya? Oke, div seperti ini. Ya, div class harus berada di dalam div class, misalnya contoh row. Jadi konsepnya ingat yang saya bilang kemarin mirip seperti kayak table. Kalau table kan berarti ada baris dan kolom. Ini juga sama. Di dalam div class row nanti terdapat div class kolom. Baru di sininya div class, oke, call. Nah, call MD. Ingat kemarin saya udah coba jelaskan juga, call MD itu ada maksimal dari call MD 12. Ya, berarti kalau call MD 12 itu intinya dia apa Lukman? Satu kolom tanpa dibagi-bagi.
Kalau ingin dibagi-bagi, misalnya contoh dibagi 2, ya, berarti di sini call MD-nya ada, ini contoh nih ya, saya coba buat gini nih contoh. Nah, ini dibagi 2, berarti call MD 6, ini 6, misalnya ini 6. Nah, berarti nanti kolomnya ini ada kolom 1 dan kolom 2. Nah, kalau dijalankan ini udah membagi 2 kolom. Ingat, kalau Bootstrap tidak mengatur tentang pewarnaan. Artinya gini, di pembagian kolom ya kolom aja, sedangkan tingginya akan di-set secara auto oleh Bootstrap. Kalau kita ingin melakukan set terhadap tinggi kolom, kita bisa melakukan trik pembuatan kelas baru. Di sini contoh kita buatkan internal dari CSS, misalnya contoh div kelas kelas misalnya contoh K1 misalnya K1. Oke, nah saya buat gini, height-nya misalnya 100 px, lalu background color. Oke, ini contoh boleh apa aja ya, namanya juga contoh, boleh juga atau tulis misalnya ini blue gitu, boleh nggak pakai kode warna ya. Lalu ini contoh gini tuh ya, untuk K2-nya misalnya contoh deh red gitu ya. Nah, udah di sini kita buat contoh aja nih, buat contoh ini kita buatkan sebuah kelas yang kita panggil misalnya K1, berarti ini buatan kita sendiri, ini K2. Ini kita lihat ketika ini kita jalankan ya, ketika ini kita jalankan gini, review. Oke, nah ini kan pasti akan ada 2 kolom nih Lukman, benar nggak Lukman ya? Nah, ini ada 2 kolom nih, kolom 1 dan kolom 2, seperti itu. Kenapa? Karena call MD-nya ada 2 kolom. Udah totalnya kan udah 12 ya, 6 tambah 6, 12. Kita nggak bisa nambahin 1 kolom lagi. Ya, nggak bisa, karena totalnya udah 12. Kalau misalnya mau berapa kolom? Ini misalnya call 3, bisa nggak kalau begini? Ini call 3, ya. Oke, ini lagi misalnya contoh, ini call 3. Bisa nggak kalau begini, Lukman? Bisa. Kenapa? Karena totalnya tetap aja kan 12 ya. 3 tambah 3 tambah 6. 12. Berarti terbagi 3 kolom. Ya kan? Ingat kalau kita lihat di codingnya Bootstrap, misalnya, ingat kita bisa melakukan editing karena dia open source untuk coding CSS-nya gitu. Ntar. Nah, gini. Nah, jadi kalau kita ingin cari, kita bisa find ya. Find misalnya contoh pengen lihat call titik call MD 3. Kita pengen lihatnya pengaturan CSS di Bootstrap-nya apa sih, kita bisa find biar call MD 3 itu dia mempunyai lebar 25% itu ya kan. Ingat kalau totalnya 100% berarti kan hanya bisa terbagi call MD 3 menjadi 4 gitu loh ya nggak, itu width-nya 25%. Bisa nggak kita rubah ini? Bisa, terserah kita karena dia kan open source gitu. Nah, oke, saya mau model layout kayak begini ya, model layout seperti ini nggak apa-apa. Lalu di atasnya, jadi ceritanya di atasnya saya pengen buat 1 kolom lagi, 1 kolom untuk di atas ini gitu, gini. Saya turunin aja ini, berarti div lagi. Nah, gitu. Kelas ya, call MD ya, call MD 12. Oke. Nah, ini nanti saya buatin untuk tampilan kayak home, profil dan lain-lain gitu ya. Saya buat seperti gini. Sorry, belum ada ininya. Div class row-nya, sorry. Div. When tutup div, ingat harus masuk di dalam div class row. Ingat, nggak boleh langsung div class call MD 12, nggak boleh. Dia harus tetap masuk di dalam div class row atau baris. Jadi ini dibacanya ada 2 baris. 1 baris
2 baris. Ya. Nah, di Bostrap ini kelebihan kalau kita enak di Bostrap, dia udah responsif. Kalau Gimana? misalnya langsung call MD gimana Pak? Gimana? Sorry. Kalau misalnya nggak dimasuk ke kelas row gitu, langsung call MD jadinya gimana? Kalau dianggap nanti yang ini sama yang ini dianggap masih satu baris. Ya, misalnya ini nggak ada call row-nya semua gitu. Misalnya ini nggak ada call row, bawah juga nggak ada call row seperti ini. Berarti dianggapnya nanti ini dan ini masih dalam satu baris gitu loh. Kan gunanya row itu kan kalau kita ingin berganti dari baris 1 ke baris 2. Ingat, seperti kayak konsep table. Ada baris 1, baris 2, dan baris 3. Ya, jadi kalau dalam desain Bootstrap, row itu adalah wajib. Seperti itu, wajib. Kalau enggak, nantinya kesananya bisa berantakan desain kita. Gitu. Ini, tuh, class, row. Satu baris, 2 baris. Gitu. Enaknya apa? Kalau desain pakai Bootstrap, kemarin kita contoh, kita nggak perlu buat manual, banyak kan posisi komponen-komponen Bootstrap yang udah jadi. Bener nggak? Ya Lukman ya? Dari mana? Ayo, kemarin dari mana dapetinnya? Ingat kan di sini di Bootstrap-nya kita bisa ambil contoh. Komponen. Ya, betul, komponen. Terus kita kemarin ngambil apa? Navbar ya. Kita ngambil navbar. Ini contoh nih, navbar. Ya, ambil navbar, lalu kita bisa download navbarnya. Kita mau navbar button juga banyak di sini. Ya, seperti itu. Nih, navbar contoh. Navbar. Saya mau ambil navbar ini, copy. Nah, kalau kita bisa masuk di sini, misalnya gini nih, lihat. Tapi nggak efisien ya, karena kalau nggak pakai include coding PHP, ya ini kelihatan jadi banyak coding kita. Lihat contoh. Tuh, enak nggak dilihatnya? Nggak enak, karena kita sendiri nanti pusing sama source code kita. Ada cara lebih efektif kemarin yang saya ajarin udah, yaitu dengan memisahkan file. Memisahkan file, berarti file new PHP, ya kan, pakai PHP. Lalu kita paste ke sini, lalu kita simpan, kita kasih nama, misalnya di sini menu bar, kedua, ya gitu. Lalu di sininya tinggal kita panggil dong, tinggal kita include, ya. Oke, di sininya kita tulis sedikit script dari pemrograman PHP, kita injek. Ingat ya, syaratnya kalau untuk masuk ke dalam script pemrograman PHP, extension penyimpanan nggak boleh .html. Extension penyimpanan harus .php. Lalu kita bisa menyisipkan sedikit pemrograman PHP untuk memanggil aja dulu. Misalnya include tadi apa, menu bar 2.php. Nah, oke. Sampai sini boleh kita coba lihat, misalnya. Coba lihat apakah udah jalan atau belum, misalnya. Gitu. Nah, ini kan udah jalan nih, tuh, ya. Oke. Kita lihat ini udah ada apanya. Sorry. Tuh, udah ada drop down-nya juga, ya kan. Ini ada yang terbagi jadi 3 seperti ini. Itu ya konsepnya. Kalau pengen diganti-ganti gimana, ini pengen diganti-ganti ya, kemarin saya udah kasih tahu juga dari mana menu bar, ya nggak, menu-menunya bisa kita ganti-ganti. Misalnya ini navbar jadi misalnya jadi home, terus ref-nya kemana diarahin, misalnya contoh ke index.php. Lalu misalnya ini yang home-nya boleh kita ganti lagi, misalnya ini jadi produk.
produk, arah linknya kemana, terus link ini jadi apa. Nah, tinggal kita tulis ya. Ingat, kalau pengen ganti color gimana? Kalau pengen ganti color bisa, kita bisa edit di bootstrap lagi ya. betul. BG like-nya boleh diedit ke source code-nya Bootstrap, atau kita hapus BG like ini bawaan dari Bootstrap, kita kasih inline aja langsung di sini, style gitu, background color. Oke, bisa kita kasih dari apa warna yang kita inginkan sendiri sebenarnya. Akan contoh gini, so ya warnanya nanti akan kita sendiri contoh. Nah tuh kayak gitu ya. Kalau dilihat di sini masih ada sisanya, ingat kita bisa menggunakan teknik padding. Ini kan nggak rapet banget nih ya, boleh saya gunakan teknik pemberian padding untuk di desain kita. Kalau masih ada jarak di sininya, di menu barnya nih saya kasih di inject style padding Jadi kosong pack. Jadi intinya biar agak rapet aja di area sini gitu kalau digini. Tuh, oke. Ya, seperti itu. Lalu di bawah kemarin kita udah sampai di bagian header kalau nggak salah Lukman ya. Ya, untuk header di sini saya mau buat kelas baru lagi, row lagi di sini saya akan tempatkan header. Izin ke toilet dulu, Pak. Ya, boleh. Ya, silakan. Oh. Ya. Masih ke share nggak? Masih, Pak. Kelihatan layarnya? Kelihatan. Oke, ini saya sambil nge-record nih, sorry. Ya. Udah. Kalau gitu kita pengen tadi buat apa? Header ya. Tampilan untuk header navigasi kita buat berarti div lagi di sini, div class row, lalu Lukman boleh mau nerusin lagi, boleh, atau mau gimana? Div class call, mau dikasihnya call md 12 ya. Lalu di sini kita bisa menempatkan gambar ya, gambar header, image, ambil gambarnya udah kita kumpulin di dalam folder image ya. Gambar aneh contoh, kita bisa browsing atau buat gambar sendiri nggak masalah ya. Yang bagus sih sekitar lebarnya itu 1000 ya, 1100 ya, makanya agak lebih lebar gitu ya daripada tingginya. Contoh gini, aneh. Oke, kalau ditampilin mungkin nggak full, tapi kita perlu ada tampilan lagi di sininya. Ini contohnya begini ya, kita lihat tuh masih belum full ya, masih nggak bagus ya, mana belum full. Kita bisa set ini biar full, buatin kelas lagi, misalnya kelas untuk header, namanya kelas header, lalu saya atur pakai CSS. Oke, dot header ya, header img. Oke, dot header, kelas header mengatur gambar gitu. Saya buatin width-nya 100%, height-nya auto. Kayak gitu aja, dilihat lagi mungkin ya kelihatan jadi full. Belum. Oke, lihat lagi dulu. Div header img. Oke, nama header, pas header mengatur image.
width-nya 100%, height-nya auto. Oke, clear dulu dah. Clear history biasa gitu. Oh, oke. Ini sebenarnya udah full ini cuman ini nggak full, maka bisa kita kasih ya di bagian ini seperti kayak gitu padding, kita kasih aja di sini boleh style padding 0 px. Gunanya padding 0 px, kalau kita lihat di sini kan masih belum terlalu full, masih ada, maka dia akan menjadi rapat gitu. Tuh, seperti itu. Akan jadi rapat. Ingat ini warna bebas ya kita mainin, ataupun bisa aja nih kita nanti agak kecilin ini buat logo. Biasanya orang gitu buat logo. Misalnya contoh gini nih. Ini kalau aneh kata kegedean, ini kita bisa kasih ini 2. Ya. Ini 2, misalnya contoh ini 4. Taruh ini ntar buat logo. Kalau misalnya kebesaran ya buat logo jadi agak lebih kecil gitu. Nah kayak gitu cukup ya. Ini nanti buat kita taruh gambar logo, ini gambar apa terserah, tinggi juga bisa kita atur ya. Ada pertanyaan Lukman gimana? Udah ngerti insya Allah. Ya oke ya, terus ya lanjut ya. Nah terus saya pengen main agak efek gitu loh, efek scroll ya, scroll. Maka di sini kita bisa ambil di bootstrapnya, lalu di bagian komponen ya, di bagian komponen Lukman bisa ambil namanya carousel ya, carousel, diklik aja carouselnya. Lukman boleh langsung praktek ini carousel, langsung carouselnya nih Lukman boleh pakai yang mana aja yang Lukman suka, slidingnya ini boleh, atau yang bawah juga boleh. Nih ada ininya tuh ya, slide ini kita isi gambar nanti. Gimana? Oke Pak. Ya. Berarti saya ngambil dulu ya Pak? Boleh ambil dulu aja komponennya seperti itu. Get bootstrap With control. terus Ambil yang get bootstrap ini. di komponen carousel. di Carousel itu bagian mana Pak? carousel ya. Carousel di mana Pak? Di layout, di carousel udah, di komponen ya, komponen. di komponen, di scroll ke bawah ini. Itu cari ada namanya carousel. Ada carousel? Ada Pak. Nah yuk Lukman lihat di scroll ke bawah, ambilnya mau yang mana nih? Ini tuh, mau yang ini. Kalau mau yang ini copy aja nih, coding ini nih copy ya, atau mau yang bawahnya. Hah? Gak ngerti bedanya pesan. Bedanya yang ini bisa di slide tuh, bisa diklik tuh. Oh kalau yang bawah? Kalau yang bawah ini bisa diklik, kalau yang bawah kan ini enggak, dia polos aja, sementara gambarnya aja scroll gitu, nggak ada kontrolnya. Bedanya gitu aja ya. Oh gitu. Oh indikator, oh iya. Oh berarti paid caption, oh ada captionnya. Terus ini crossfade. Ya seperti biasa. Ini kita copy, habis copy masuk ke editornya baru. Kayak menu bar lagi ya, kita buat baru aja. Oke. Ini copy ya. Seperti kayak menu bar gitu, kita buatin lagi baru. File new. File save. PHP Pak ya? PHP nah, namanya apa? Namanya boleh Lukman kasih namanya apa? Slide aja ya, slide.php ya. Usahain kalau nama jangan pakai spasi ya, underscore boleh. Jadi
Wait, ini hapus semua, kosongin, paste, langsung taruh. udah Oke. kita simpen aja. Ya, kita kasih taruh Berarti di dalam folder project kita ya. Oke. Di sini nih kita taruhnya nih ya. Saya kasih nama aja DJS. slider. Slider. Lalu di bagian image-nya, ini kan ada image source nih. Ini image source-nya nih kan ada titik-titik nih. Ya. Ini titik-titiknya kita hapus, ganti, ambil dari gambar kita. Ini gambarnya. Makanya harus punya gambar yang banyak ya. Ada beberapa gambar. Jadi dalam header ini, harus punya beberapa gambar. Jadi biar nge-slide, jadi jangan itu-itu aja harusnya. Ya nggak? Gitu. Oke, harus ada beberapa gambar. Ini saya cuma nyontain satu, nggak apa-apa. Lukman kalau punya dua atau tiga boleh. Ya. Tuh. Ini kalau misalnya ada gambar lagi, ini mau lebih dari 3, ini tinggal copy. Tuh, ya. Taruh di bawahnya. Oke, Pak. Bisa ditaruh lagi. Pensil. Nah, kayak gitu. Ya. Tuh alt-nya juga boleh dikasih aja alt-nya. Alt itu untuk title gambar itu. Ya, alt-nya boleh dikasih judul misalnya ini apa? Gambar kegiatan. Apalah gitu. Boleh alt-nya jangan dikosongin, dikasih aja ini buat keyword juga gitu. Tuh. Ya, oke, kalau udah tinggal di-include seperti biasa. Ya, kita include. Terus boleh nih kita include aja. Sama kayak include ini codingnya ya. Kita include di sini. Ini kita hapus. Header ini nih kita hapus. Ini kan yang manualnya nih kita hapus aja. Udah, hapus ya. Hapus. Nah, kita ganti. Source code sedikit. Source code PHP include. Ya, include. Oke, slider.php. Gambarnya Pak hapus, Pak? Iya, gambarnya dihapus tuh. Gambarnya dihapus, ganti sama script ini. Gambar yang tadi dihapus aja, nggak ganti ya, ganti. Nggak, jadinya PHP include lagi one horse. Slide PHP. Ntar hasilnya kayak gini. PHP. Gede banget. Gimana? Ini bukan pas ya? Ke gambarnya gimana hasilnya? Gede banget saya. Gedean ya? Gede banget. Satu ini. Satu web. Kalau saya sih enggak itu. Pas tuh ya. Karena Lukman belum diatur. Ya, atur dulu pakai ini nih. Cara ngaturnya ini. Atur nih gambarnya, diatur. Misalnya di sini kasih class gambar, lalu di ininya kasih aja nih. Either IMG misalnya 100%. Jadi dia menyesuaikan nanti lebar dari kolom MD. Dikasih class di sini. Oke. Terus ditulis CSS-nya di atas kayak gitu. Kayak gini. Coba. Ini kali.
Tadi apa? 3 ya? 3, 3, 6. Oke. Oke. 6. Terus satu kedua kan. Oh. Satu. Ikan yang biasa digoreng itu. Ya. Cabai hijau yang tadi. Tiga. Saya lihat dulu. Udah image-nya. Oh. Saya lihat lagi. Wah. Lanjut jadinya itu nggak kelihatan. Nah. Terus leader style Halo Pak. Ya, halo gimana? Ya. Kalau Halo? misalnya apa yang slidernya, image-nya, berarti tambahin kelas baru. Oke. Yang slider ini image ini. Iya. Iya, ini ada kelas baru namanya kelas header. Kelas header kan buat yang headernya. Enggak. Header itu yang nge-slide gitu, Pak. Iya, betul. Ini kelas header. Oh, pantes. Berarti apa ya? Coba. Nggak bisa. Kenapa tuh? Nah, clear dulu Pak. Ayo bisa. Udah bisa. Kenapa? Aku bingung. Header image-nya. Header image-nya. Header image-nya udah 50%. Kok nggak bisa ya? Aduh. Image pakai laptop. Kok nggak bisa sih? Kok nggak bisa Pak? Nggak ngerti Pak. Oke, coba saya lihat Lukman sekarang share ya. Ini saya stop dulu. Ayo Lukman lihat share gimana tampilannya. Coba dulu. Belum bisa Pak. Belum ya. Oke. Ya, coba. Oke. Ini Pak, nggak bisa dipencet-pencet. Oke. Nggak muncul ya. Oke, kalau nggak muncul berarti ada something error sama JavaScript-nya. Ya, ayo coba ke atas. Ke atas dulu. Pas pemanggilan JavaScript-nya itu nggak kepanggil. Ya, coba deh ke atas, paling atas. Nah, coba bener nggak tuh? JS Bootstrap Bundles itu kepanggil nggak ya? Yang baris ke berapa tuh Lukman? Baris ke 6. Coba itu dijalanin dulu, ngetes lagi, coba jalanin. Sudah Pak, dijalanin? Enggak, ini pastikan ini file Bootstrap-nya ini ada nggak di dalam folder JS? Di dalam folder JS Lukman ini ada nggak? Ini ada Pak. Namanya bener nggak? Bootstrap
bootstrap bundle.js, bener Pak, ada. Ini ada. Bundles.js ya. Oke. Oh, aduh. Coba lihat deh, jalanin. Saya pengen lihat dulu tampilannya. Coba jalanin tampilan yang tadi punya Lukman. Nah, coba Iya. view page source, pengen lihat view page source. View page source. Nah, coba diklik yang baris ke-6, diklik. Nggak bisa Pak, bisa diketik. Nggak bisa diklik kan, harusnya kan dia nge-link nih kalau diisi ke source-nya. Kalau yang itu, Yang ini bisa. yang CSS-nya bisa kan? Nah, oke, berarti ada something error di bagian script ya. Script, source. Coba lihat lagi di atas. Ke atas lagi deh, coba ke atas. Itu tuh, itunya coba style, tipe. Ini warnanya aja ini beda nih. Kayak coba style tab, CSS. Oh, tutup stylenya ada ya? Ini tutup style. Ada Pak. Style, tipe, CSS. Di antara head benar. Kok nggak bisa? Tapi kenapa kalau misalnya ininya nggak bisa diklik, nggak keling gitu Pak? Nggak ada Iya, Bu. nggak kebuka. Harusnya kan kebuka. JS-nya kan kalau diklik kan harusnya kebuka. Bootstrap bundle. Oh, itu scriptnya salah kali tuh. Coba script SRC. Script. Coba diketik ulang. Script. Ya, bukan SCR. Oh iya. Gitu. Coba aja dulu. Nggak bisa juga Pak. Coba diklik. Bisa. Versi style dulu Pak. Coba lagi lihat. Nggak bisa. Coba itu tadi buttonnya diklik, ada muncul nggak? Enggak juga Pak. Coba di view page source lagi lihat. Source. Nah, itu kan bisa diklik nggak? Coba diklik deh, diklik sama Lukman. Yang JS-nya, JS-nya diklik coba. Bisa. Nggak diklik aja nggak apa. SRC JS. Nah, itu berarti kan harusnya kepanggil tuh. Kalau tadi kan nggak. Ini benar nih udah nih. Karena kepanggil. Coba lihat lagi. Berarti di sini. Nah, coba ini kayak stylenya nih. Style, tipe, CSS. Hey. Coba dari style sampai tutup style ini coba kamu hapus dulu deh. Oke. Ya, coba jalanin lagi. Lihat ngetes dulu. Tetap Pak. Kenapa Oh, itu nggak kepanggil. Coba lihat lagi, lihat. Nggak ada. Source, coba lihat lagi CSS-nya. Oke. Yang tadi include PHP-nya mana? PHP. Yang include navbarnya. Oh, langsung taruh di situ ya, navbarnya, nggak di-include ya? Navbarnya nih. Di-include menu bar. Oh, menu bar. .php. Menu bar.php. Ada menu barnya coba lihat menu barnya. Apanya Pak? Coba menu barnya lihat. Menu bar.
Oke, ada something error nggak ya? Jalanin lagi, Man. Sama Lukman coba indeksnya dijalanin lagi. Coba. Sama Pak. Coba Bisa. navbarnya di disable dulu, yang itunya, yang slidingnya di disable dulu. Ke Tadinya shortcut dulu. Kan itu ada script berarti PHP. dihilangin. Bukan itu yang kasih tanda disable aja. Slash 2 kali habis PHP. Nggak usah dihapus. PHP Ya, di baris ke-20. Ya, itu slash di saya 2 sini. kali. Nah, gitu, itu namanya disable. Simpan, coba jalanin lagi. Coba lihat drop down-nya. Hilang semua. Drop down-nya lihat jalan nggak? Nggak bisa, Pak. Diklik. Oh, nggak Nggak bisa bisa. ya? Coba ambil lagi. Apanya ininya? Nggak bisa juga, Pak. Iya. Ambil navbar lagi. Kenapa ya? Navbar lagi dari bootstrap. Ulangin ngambil navbarnya. Hilangin lagi, Pak. Oh. Alah. Get. Komponen. Tadi. Saya belum share ya. Saya share dulu. Tadi udah. Nah, oke, kita lanjut nih, kita lihat. Kita udah punya berapa baris nih? Ya, satu baris, row-nya ini dianggap satu baris nih ya. Isinya menu bar. Baris kedua, ya udah kita siapkan nih nanti. Mungkin bisa kita kasih nih nanti untuk buat desain logo. Di sini nanti saya mau kasih logo. Lebarnya col MD2 aja. Nah, untuk yang 6-nya nih mungkin nanti bisa saya kasih nih pencarian ya, untuk pencarian atau untuk apalah, boleh untuk video juga, boleh juga, ini juga buat video begitu, boleh juga ya, video logo, video jadi gitu, karena pencarian setnya udah ada di menu ya, jadi ini nggak perlu pencarian lagi karena memang sudah include di menu untuk pencarian ya. Jadi nanti ini menu bar, oke, di bawah menu bar ada logo ya, seperti gitu. Jadi tampilannya kan gini tuh ya. Oke, menu bar, ini logo. Nah, ini buat menu apa ya, kita boleh siapkan ya, untuk boleh juga mau sekedar naruh gambar karena kita udah ada tempatnya di sini. Mau gambar dengan teknik image source juga bisa seperti itu. Nah, lalu ini teknik desain begini. Lalu di bawahnya ini bisa kita tempatkan untuk misalnya menu kiri dan menu kanan ya, kiri dan kanan. Boleh kita tempatkan aja lagi di sini, div lagi, div class row lagi aja ya. Ingat, satu baris mau dibagi dua ya, kiri dan kanan aja, berarti polanya gini, div class ya, mau dibagi berapa untuk tampilan menu kirinya, col MD misalnya ini 4 ya. Di sampingnya nih div class col MD misalnya di sini adalah 5. Nah, ingat ini buat menu kiri ini mungkin nanti kan buat artikel nanti kita tempatkan di sini. Oke. Lalu mungkin di bagian untuk bawahnya lagi ya, kita buat baris baru lagi ya, row lagi gitu, row 1 ini kita bisa buat lagi col class col MD
full aja 12. Ini bisa kita nanti buat bagian footer. Itu. Bagian footer kayak gimana sih website kok ada bagian-bagian footernya? Ada ya. Contoh misalnya di website kita lihat kemarin kan kayak di website Detik aja gitu ya, atau website yang lain lah, bukan Detik ya kan. Pasti mengandung apa pola dari footer. Kadang beda-beda footernya. Hanya yang isi copyright doang juga boleh. Ternyata ada menu-menu lagi di dalam footer, boleh juga gitu loh. Ya. Jadi bebas ya gitu. Oh, ini lambat lagi loadnya, lagi lambat. Ini tadi download. Ini lambat ya. Kalau di komputer sih ininya footernya gini aja ya. Ini untuk footer copyright. Ada juga yang menu-menu lain boleh juga gitu. Ya, oke. Ya. Jadi coba Lukman buat contoh seperti ini ya. Ayo. Tadi udah juga video-video. Kemudian oh iya, kalau style belum ya. Berarti dalam add style itu namanya ini kan seperti page-nya misalnya save, coba lihat dulu. Nah, lihat dulu PX, oh ya segini. Oh jangan deh. Jadi ini terus logo video lu Ini aja ditempel dikit ya. Oh, ini mana di Jakarta? Jangan itu dong. Di apa? Biji yang dulu baru nggak hancur makanin ayam kan? oh beda. Banyak ininya. Kode birunya Main juga bijiannya dia hancur lah dimakan oleh itu yang pas terus ini gini, terus kelas lagi tambahin menu. Oh sama oh
yang atas menu kiri, yang bawah artikel. Save. Jadinya depan berarti ini header. Nah, kelas header header misalnya baiknya 10%. Save. Kenapa nggak bisa? Bisa? Bentar Pak, saya bingung kenapa headernya nggak turun. Kenapa? Sorry? Headernya nggak jadi kecil gitu Pak. Headernya nggak turun. Kayak gimana? Coba lihat. Saya lihat. Nggak kecil maksudnya. Ya. Coba. Nih, kan header saya ini gede kan. Terus saya pengen kecilin. Terus saya taruh 30%, nggak bisa. Oh salah, ditambahin header IMG gitu. Image ya. Header IMG. Dah. Jangan 30%, jangan ngatur itu seharusnya. Nggak bisa juga. Coba ngatur lebar aja, header IMG lebarnya coba. Width-nya ngatur ya lebar aja. Width-nya misalnya contoh 100%. Ya, dah. Width-nya aja 100%. Sekarang coba kecilin. Tuh, otomatis kan dia itunya kecil. Oh, ini kok bisa gitu ya? Kenapa? Saya baru tahu. Kalau dia apa? Iya, emang begitu. Tapi ininya gini, Pak. Iya, ini diturunin aja nih. Iya. Ketutupan, Pak. Iya, diturunin aja tingginya kalau emang kita perlu ada jarak gitu, itu bisa diturunin. Di bagian itu. Nih, gini caranya nih. Ya, oke. Kamu ke sini dulu. Sorry. Lihat ya. Udah nggak apa-apa. Ya, saya share. Dia share. Ada gini aja, kalau emang mau diturunin terhadap header, misalnya di bagian mana nih? Di bagian mana yang mau diturunin nih? Slider atau apa Lukman? Di sinilah taruh nih, saya di bagian slidernya biar agak jarak sedikit ya. Ya, boleh nih dikasih div lagi di sini. Div class. Sini ada misalnya ini kita buat div class aja ya. Untuk ngatur tingginya aja nih ya. Oke. Gitu ya. W100 itu kayak ya style height. Oke, misal contoh style height ini anggaplah kita kasih 50 px lah gitu. Turun ke bawahnya. Height style itu width 100% itu ya. Coba dilihat dari jarak atas ke slider itu ada jaraknya nggak? Kayak gini nih. Contoh ya. Tuh kan nih saya ada jaraknya kan jadinya nih. Perhatiin deh. Tuh. Ya. Ya. Jaraknya ini nih. Ini bisa kita atur. Oke. Berarti di row 50 kalau kegedean boleh diatur lagi berapa. Ya, jadinya kalau gini. Tuh, ini ada jaraknya gitu. Tuh, gitu. Ya. Oke. Ya, gitu. Oke. W100 terus height
hate hostile ya, aja lupa belum manggil style pantas kelas 2 style hate 50x saya dia pasti kebawain. Oh iya ada. Oke Pak. Ada jaraknya ya, ada jarak gitu. Ada Pak. Nah itu tekniknya. Lalu ya udah kita siapkan ini untuk bagian menu kiri. Nanti kita tinggal kasih komponen-komponen apa yang ada di sini bebas, ya. Ya kan biasanya kan memang ini buat apa nih, misalnya buat peta lokasi atau buat buku tamu kita taruh di sini dan lain-lain lah, ya kan. Artikel ya kita siapkan lah artikel kita, ya. Contoh. Oke, kita bisa kasih teksnya asal aja teks dummies gitu. Kalau di Weaver sih ada ya, Lorem Ipsum namanya. Kalau di Weaver dia ada di bagian apa, snap. Ini buat munculin berbagai macam contoh, ya kan. Misalnya di sini ada HTML snap. Ini ada Lorem Ipsum. Ini buat contoh langsung jadikan teksnya ya, cek dummies namanya gitu. Oke, contoh gitu tuh. Oke, misalnya di sini adalah saya tulis dah hati. Kalau H1 itu kan apa? Kenapa? Kalau H1 berarti kan heading, ya kan? Teksnya agak besar. Kalau H2 tuh lebih kecil dari H1 gitu. Ya. H2 lebih kecil dari H1. Jadi contohnya mungkin gini. Nah, ini contoh. Lihat. Ya, tuh. Ya. Oke. Ini artikelnya. Ini menu kiri kita seperti itu. Ya. Kayak gitu. Ya. Ini sebenarnya bisa kita kasih, jangan 5 nih. Ya kan, kita fullin aja nih. Ya. Oke. Nah, kayak gitu. Coba, Lukman coba. Berarti di fullin aja 8 artikel. Ya, boleh nih di fullin. Misalnya kalau mau 8 boleh, atau mau segitu tapi ada lagi div lagi bagi 3 misalnya. Oke, Pak. Boleh. Di sini artikel. Jahat. Terus tadi